tadi kita dengar sendiri ya bahwa ternyata dengan keyakinan mereka berdua, dengan iman mereka berdua ya, mereka selalu tumpang tangan dan ternyata akhirnya Davin bisa sembuh tanpa operasi ya. Karena biasanya kalau hernia seperti itu memang dokter biasanya pasti udah suruh operasi kan Suruh gitu operasi. ya. Nah, tapi ini ternyata dalam 1 tahun bisa sembuh tanpa operasi ya. Jadi teman-teman keluarga di Indonesia, Anda yang mungkin punya masalah apapun, kesehatan dan sebagainya, ingat selalu tadi mesbah doa, kekuatan iman ya, kemudian selalu percayakan kepada kuasa Tuhan yang luar biasa ya, karena Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya. Oke, selanjutnya nih Coronel dan Yes. Cindy ya. Jadi tentu saja sekarang anak-anak kan udah makin besar ya, makin dewasa ya. Tentu saja tantangannya udah berbeda kan gitu ya dalam sebuah keluarga ya. Nah, jadi bagaimana menjaga kalau bisa dikatakan stabilitas iman lah dalam keluarga. Kalau Coronel dan Cindy gimana menurut kalian? Ya kalau saya pribadi untuk anak-anak terutama ya, kalau misalkan mereka sedang ujian atau apa gitu, selalu ya kita buat kita berdua ya selalu ingetin. Kalau Cindy memang anak-anak lebih suka berdoa sama Cindy gitu. Kalau saya lebih ke personalnya gitu. Yuk udah doa belum? Doa yuk buat apa namanya ulangan segala macam. Kayak si Davin atau Davina ini si kembar nih, yuk nanti waktu sampai di kelas kalau mau ujian, pas mau sebelum ujian doa dulu ya, minta Roh Kudus pimpin segala macam ya. Ya biasa tanggapan anak-anak kan begitu. Udah doa biasa aja gitu kan. Nah itu si Davina begitu ya, tapi nggak apa-apa sebagai orang tua ya kita tetap ingetin gitu kan. Ya kalau Davin dia nurut. Jadi memang karakter dua anak kembar ini sangat beda langit bumi. Nah penyampaiannya pun juga khusus gitu. Nah untuk Darlin ya untuk Darlin cicinya ya katanya yang udah 19 tahun itu dia lebih open ke saya dibanding Cindy. Gitu. Dia lebih ngomong begini ya udah saya doain segala macam kayak gitu. Nah untuk pergaulan mereka ya kita orang tua nggak bisa kayak CCTV yang 24 jam per 7 itu kita pantau mereka terus gitu ya. Makanya kita selalu bilang ya Tuhan, aku menyerahkan semua pergaulan anak-anakku ini ke dalam tangan-Mu deh. Kita percaya Tuhan yang ngelindungi, Tuhan yang jagain, Roh Kudus yang pimpin langkahnya. Gitu. Seperti kakaknya sekarang kalau misalkan pulang kan jam 10 aja kayaknya kalau misalkan mereka lagi pergi itu belum pulang gitu. Jam 10 malam. Nah, dulu kita jam 10 aja itu udah dikunciin pintu. Cindy terutama juga seperti itu waktu dulu gitu. Nah, sekarang jam 10 mereka baru berangkat, baru berangkat. Kadang baru pergi ya teman-temannya. Baru pergi dulu ya. Pulang jam berapa? Gitu saya tanya gitu. Nah, saya tipikal anak kalau belum pulang nggak bisa tidur. Betul. Nah kalau mereka pulangnya jam 1 atau jam setengah 2 atau jam 2 ya saya melek gitu ya, nonton Netflix lah, nonton apa gitu kan. Ya itu, jadi ya nggak bisa 24 jam per 7 kita selalu awasin anak kita gitu. Tapi jadi, anak-anak mereka kegiatan di gereja gimana? Apakah dilibatkan atau gimana? Dan menurut kalian peran gereja bagian gimana? sini. Kalau soal ini nggak bisa dipaksakan. Anak-anak tidak bisa dipaksakan. Generasi di bawah kita ini, yang jauh di bawah kita nggak bisa dipaksakan. Semakin dipaksa, semakin menjauh, semakin mental. Semakin debat, semakin malah ya pokoknya jadi nggak mau involve. Nah kalau saya gini, you nggak mau terlibat di gereja, nggak mau apa, tapi setidaknya you datang ke gereja. Saya bilang Tuhan, masakan Tuhan nggak bekerja gitu buat mereka sama seperti Tuhan bekerja sama saya waktu dulu. Saya ngikutin papa saya dulu. Pokoknya kamu bangun pagi ke gereja. Dulu saya begitu. Saya bilang ini, pokoknya kalian ke gereja. Kalau yang si kembar ke Ifgen, kalau yang gede nggak mau ke youth, ke umum sama Dedi. Kalau mami pelayanan, kamu ke youth sama ke umum sama Dedi. Pokoknya tetap ke gereja, nggak boleh absen. Terus sambil tiap itu saya pasti doa, punya iman lah saya. One day Tuhan pakai anak saya. Saya nggak mau saya punya anak ini tanpa tujuan. Tuhan kasih, pasti Tuhan punya visi buat mereka masing-masing. Saya bilang, saya nggak mau mereka cuma tumbuh jadi anak yang begitu aja gitu. Tapi saya mau mereka bisa bekerja, berkarya buat Tuhan juga. Tuhan pakai mereka. Jangan saya doang, saya bilang. Saya mau anak-anak saya juga Tuhan pakai. Itu kerinduan saya. Makanya saya namain anak saya yang pertama Darlin. Buat apa? Jadi penyembah Tuhan dulu kan. Darlin Magdalene, anak yang taat, takut sama Tuhan, nurut sama Tuhan, mau di kaki Tuhan. Saya bilang,
Dan pada waktu itu saya nggak maksa dia untuk pelayanan, Ya. tapi suatu ketika dia diajak untuk terlibat sama cover lagu-lagu rohani. Dulu dia tidak pernah mau nyanyi lagu rohani. Oh, jadi dia ini Selalu memang penyanyi sekuler. tapi tidak pernah Ya. mau nyanyi lagu rohani. Ya, Ya. mungkin- Sorry, kalau boleh tahu kenapa? Apakah ada alasan tertentu kok dia tidak mau gitu? Mungkin kan zamannya dia ABG begitu yang masih sosmed yang lagu-lagu ngetren TikTok lah, apalah iya, cover-cover begitu. Yang goyang-goyang gak jelas Ah, ya. Saya kalau kasih lagu, nyanyi lagu ini, cover gitu. Apa sih? Iya. Lagu apa sih? Gitu ya. Ah. Dulu nggak mau gitu loh. Iya, Cuma iya. saya cuma doa aja, Tuhan one day dia bakal jadi pelayan satu Tuhan. Tapi Salah ngomong-ngomong ada satu kejadian nggak yang membuat dia tiba-tiba mendadak gitu, Nah, maksudnya itu. berubah haluan? satu. Tiba-tiba Ada ada satu anak komunitas. teman saya Iya, iya. hubungin saya. Iya, iya. Boleh nggak saya ajak anaknya cover lagu rohani? Oh. Saya bilang coba aja. Soalnya saya udah berkoar-koar nggak Iya, mau iya. kan. Oke. Kalau kamu mau, sok atuh. Saya bilang Iya. saya seneng banget. Gitu saya malah ngedukung. Oke. Pas ditelepon mau dong. Oh, oke. Dia Nah bilang, itu dia yang bilang, tadinya nolak. Tadinya nolak ya. Padahal saya nggak Maksudnya nge-push. gini, dia diajak langsung mau atau dia gua coba dulu atau gimana? Langsung. Langsung mau ya. Langsung. Luar biasa ya. Mungkin sesama anak muda Iya. ngomongnya beda ya Betul, dibanding betul. Cek kamu cover lagu rohani Iya, beda iya. ya. Mungkin Betul, mama betul. mamanya kalau pemerintah kayak Iya, atasan iya, atau bawahan iya. mungkin Oke. ya. Kalau anak kan anak muda mungkin lebih gaul, saya nggak Iya, ngerti iya. lah. Pokoknya saya bersyukur banget itu dia bisa Iya, iya. mencoba untuk nyanyi lagu rohani, mulai Iya, iya. cover gitu kan. Ya, dan sekarang aktif sekali ya untuk Lumayan. bernyanyi lagu Puji rohani Tuhan. ya. Nah, terus yang si kembar, kita udah 3 tahun di IJI. Oke. Saya nggak ngarepin apa-apa, saya Hmm. cuma ngarepin iman anak saya bertumbuh, rohani anak saya bertumbuh, itu doang. Iya, iya. oke. Cuma itu doang. Tapi kemarin Surprise. Januari Ah. saya surprise sampai merinding, saya bilang. Surprise Anak ya. saya yang cewek tiba-tiba nyamperin saya Januari awal, Mami, ayo mau pelayanan dong. Davina. Saya Oh, ya? langsung merinding, Oh, saya bilang, luar biasa ya. bener deh. Iya, aku mau pelayanan Dance. apa? Dance, aku mau nari kayak yang di panggung itu. oke. Tapi harus komsel loh. Ah. Syaratnya komsel dulu. Iya, Bilang iya, gitu. oke. Kamu baru boleh pelayanan. Bilang gitu. Iya, nggak apa-apa. Oh, Aku oke, mau oke. komsel. Iya, Saya langsung bilang sama yang kembar sih, Iya, iya. si kokonya si Devin. Wah, Koko mau komsel juga nggak? Kalau Iya, mau, iya. Mami daftarin nih. Aku bilang iya, gitu. iya. Dua-duanya mau. Oke. Saya bilang, aduh, puji Tuhan banget. Saya nggak perlu nge-push mereka Iya, untuk iya, pelayanan. iya. Saya Oke. bilang, Tuhan taruh hati mereka dong. Saya bilang, Tuhan Iya, jamah iya. mereka itu doang. Saya bilang, Iya, 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 oke. saya mau anak saya bener juga Tuhan Iya, pakai. iya. Yes. Oke ya teman-teman ya, kita dapat banyak hal sekali dari pembicaraan kita barusan ya, bahwa ternyata memang satu hal yang kita belajar, lingkungan itu penting sekali pengaruhnya buat anak ya kan. Dan memang kita sih sebagai orang tua, seperti kalian dengar tadi pengalaman mereka berdua ya, itu kita tidak bisa memaksakan, tapi yang kita bisa doakan adalah kita mendoakan ya kan. Jadi Cisindi dan Coronel tadi Anda dengar sendiri selalu mendoakan ya, agar anak-anaknya bisa terarah sesuai dengan jalan Tuhan tentu saja ya. Dan tentu saja kita arahkan sebisa kita, jangan dipaksakan, jangan dikekang, karena mereka akan menemukan jalannya sendiri. Amin. Ya. Apalagi kalau mereka sudah selalu ada dalam lingkungan positif ya, tadi selalu diajak ke gereja dan seterusnya ya. Jadi sebagai orang tua teman-teman yang ada, pemirsa ya, Anda sebagai orang tua ya jangan lupa mengajak juga serta anak ya kan, untuk ke gereja, beribadah, dan selalu ingat Tuhan ya, dan serahkan sepenuhnya kepada kuasa yang di atas. Dan tadi Anda bisa dengar sendiri bagaimana hati seorang remaja bisa diubahkan begitu rupa ya kan, tanpa ada kejadian apa-apa, tapi tiba-tiba diubahkan begitu saja ya. Saya yakin sekali karena tangan Tuhan bekerja ya Amin. di sini ya untuk mereka ya. Baik, jadi menurut kalian ya kan, seberapa penting sebenarnya komsel itu untuk komunitas di gereja? Buat saya pribadi, komsel itu adalah suatu wadah yang sangat penting, Yun, ya. Ya. Buat apa? Supaya kita sesama anak Tuhan itu bisa saling support, bisa saling mendoakan. Jadi misalkan itu bisa dijadikan sebagai wadah untuk misalkan ada si A, oh dia sedang ada problem. Ternyata di dalam komsel ini ternyata mengalami hal yang sama, problem yang sama. Si B mengalami hal yang sama, tapi Ya. sudah selesai. Oke. Nah si A ini bisa cari solusi lewat pengalaman yang dilewati oleh si B. Betul. Jadi dia nggak usah cari keluar, cari di komsel juga bisa menjadi Ya. jawaban. Betul. Nah makanya saya senang sekali dengan MC17 ini. Kenapa? Ya. Karena
melalui MC17 ini saya merasakan kehidupan rohani saya ini semakin dalam gitu loh. Semakin dalam, semakin kita bisa care satu dengan yang lain. Bisa selain itu juga bisa mendapatkan saudara seiman yang mungkin bisa lebih akrab dibanding keluarga sendiri. Gitu. Kita bisa lebih open terhadap saudara seiman kita dan bisa lebih saling mendoakan. Seperti itu. Nah, boleh nggak? Saya ada satu statement ya, Corona dan Cisindi. Jadi Cisindi yang jawab. Katanya di gereja itu teorinya. Nah, di Komsel itu kita ketemu prakteknya. Apa benar begitu ya? Benar. Benar ya? Ada pengalaman nggak? Yes. Ada pengalaman nggak? Justru ya di masing-masing anggota Komsel kalau mereka sharing itu kayaknya lebih hidup gitu loh. Kayak dapat sharing dari Eda, dari si Dede, dari Indra yang di luar sana. Itu kayaknya ngebangun kita masing-masing gitu. Karena kita tahu soalnya ya mereka sehari-hari gimana, siapa gitu ya. Justru itu yang lebih hidup karena ada bukti nyata gitu dibanding cuma khotbah di depan mimbar kayaknya dia cuma oh iya benar ya Tuhan begini Tuhan gitu. Cuma kalau ada bukti nyata why not gitu loh. Ini saya mau cerita sedikit nih. Kita ada satu anggota Komsel yang hutangnya itu 300 juta itu lunas. 8 tahun punya hutang itu dan terikat dengan hutang itu tiba-tiba lunas begitu saja. Itu ada loh kesaksian. Nanti kapan-kapan kita dengar. Wih, cakep banget kesaksian. Cakep. Dan itu tidak disangka, tidak dinyanya tiba-tiba lunas begitu saja. Nah, itu ada ceritanya. Nanti Anda dengarkan podcast berikutnya. Oke, baik. Ini terakhir ya, Cisindi dan Coronel. Kira-kira ada tambahan lagi nggak untuk perjalanan iman dalam perjalanan selama ini? Perjalanan selama ini amazing banget gitu. Kenapa? Ya karena saya bisa melihat tangan Tuhan yang dari dulu, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan itu tetap juga Tuhan yang sama kapanpun, dimanapun itu akan menjadi Tuhan saya. Dan perjalanan tiap hari, pembacaan firman Tuhan tiap hari itu bisa menjadi seperti karakter Kristus lebih lagi gitu. Ya, jadi memang perjalanan ke depan, sedetik ke depan, semenit ke depan kita nggak tahu seperti apa, teman-teman. Jadi berjalan bersama Tuhan, berpegangan dengan Tuhan, berpegangan dengan Roh Kudus itu penting banget. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi semenit ke depan, sejam ke depan, kita nggak ngerti. That's why kita perlu yang namanya pimpinan Tuhan gitu. Gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Kita perlu pimpinan Tuhan ya. Jadi kita nggak pernah tahu kemana kita akan pergi dalam satu detik ke depannya, kita nggak pernah tahu. Ya, tapi yang jelas dengan kita berpegang pada Yesus Kristus, kita sudah tahu arah kita kemana ya, menuju kehidupan kekal ya. Cisindi, gimana? Ada ini nggak sesuatu yang ingin disampaikan nih buat teman-teman Komsel atau teman-teman pemirsa ini? Pokoknya jangan jauhin komunitas. Jangan jauhin komunitas ya. Selalu mendekat dengan komunitas ya. Jangan jauhin ya. Kita nggak tahu ada cerita di balik apa di masing-masing anggota gitu. Itu yang bikin kangen. Ya, itu bikin kangen. Ya, satu lagi nih sebelum kita udahan ya. Jadi bermacam-macam karakter di dalam komunitas itu. Dan itu memang bukannya tanpa clash ya, ada clash, ada gesekan karena firman Tuhan sendiri juga bilang bahwa manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, dan memang itu terjadi di dalam komunitas kita. Dan disitulah dituntut kedewasaan kita, teman-teman. Jadi disitulah dituntut bagaimana kita menyikapi keadaan seperti itu. Nah, nggak mungkin kalau misalkan kita doa Tuhan saya minta sabar gitu, kalau nggak dikasih ujian kesabaran. Ya gitu ya, seperti itu. Oke, baik ya teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya cerita-cerita kita sore ini dengan Coronel dan Cisindi ya. Thank you. Pasangan yang luar biasa teman-teman sekalian, sudah hampir pernikahan perak ya, dan mereka masih seperti ini ya, masih awet muda. Amin. Dan juga tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan tentu saja teman-teman sekalian, kita perlu belajar banyak dari perjalanan mereka tadi, walaupun singkat tapi kita banyak sekali mendapatkan hal-hal positif pada sore hari ini, ngobrol sore kita ya. Tentu saja teman-teman sekalian, kita akan jumpa di podcast berikutnya, perjalanan iman berikutnya, dan pastikan Anda yang menjadi tamu di acara podcast perjalanan iman di MC17 ya. Dan tentu saja Anda yang belum mengikuti Komsel dan masih malas-malasan untuk ikut Komsel, anggaplah Komsel ini sebagai keluarga, karena
dengan Komsel bersama kita akan lebih saling menguatkan ya satu dengan yang lainnya, dan tetap jangan tinggalkan gereja. Anda harus selalu ada di gereja ya, dan bersama-sama dengan komunitas Anda masing-masing untuk selalu saling menguatkan ya. Baik Ronald, Cindy, Yes. terima kasih banyak sore ini waktunya. Terima kasih. Ya, kita sapa dulu pemirsa. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye. Bye.